Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sniper Kreatif. Kali ini saya mau berbagi apa ya, pengalaman tentang bipod dengan merek Acutak ya, Acutak. Ini dengan menggunakan rel impor 15 cm panjangnya ya. Ini saya nggak beli satu set teman, ini saya beli satu-satu ya. Oke, ini saya mau kupas tuntas saja. Ini bipodnya seperti apa, kekurangan dan kelebihannya. Tampilannya seperti ini ya. Tunggu dulu. Kalau penampilannya sih banyak ya. Nah ini mulai dari pertama, yaitu lurus, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Itu sesuatu kelebihan. Bisa juga berdiri, bisa juga ke belakang teman, seperti ini. Bisa juga ke sini, ke belakang sekali. Oke, kita itu kelebihan pertamanya. Atau saya buka dulu ya di unit. Kemudian yang sangat mudah itu mudah juga dilepas ya, ini mudah dilepas. Jadi kalau mau perjalanan jauh bisa dilepas dulu ya. Kemudian unitnya bisa kita simpan. Oke, ya, ini dia. Itu dia relnya ya. Kalau rel impor teman, ini bedanya itu kalau rel impor itu ada tulisannya ini ya. Kemudian pengerjaannya halus ya. Itu dia bedanya teman ya. Kemudian ukurannya itu pas ya, 22 mili lebarnya ya ini. Kalau biasanya kalau bukan impor itu ukurannya kurang dari 22 ya. Kemudian ini penampilannya seperti ini. Saya ambil gambar dulu yang bagus. Oke ya. Ini banyak sekali ya baut-baut ini. Baut-baut ini sih termasuk ada gunanya juga, karena di dalam sini ada sebuah per dan ini juga bisa ditarik panjang ya sampai ini. Ini sampai 4 ya, 1 2 3 4 tingkatan. 4 tingkatan. Jadi isinya dari ini yaitu ini ujungnya ini ya. Ini teman ujungnya dari belakangnya. Dan di sini ada baut kecil untuk mengganjal agar tidak langsung keluar. Kemudian tidak langsung, kalau mau apa namanya kasih masuk ya bisa langsung pencet langsung, bisa langsung pencet langsung ya, dia bakalan masuk otomatis. Tapi diusahakan pakai tangan sedikit teman ya, agar lebih awet nantinya. Oke, ini baut kecil ini penjanggal juga teman, agar tidak langsung masuk ke sana. Tapi solusinya teman ini kebetulan yang saya punya ini longgar teman ya, karena ini hanya sekedar baut penjanggal aja, tidak bisa mentok ya. Kalau dimentokkan ini bakal masuk ke dalam teman. Jadi solusinya ini dilem teman ya, agar ini tidak goyang-goyang atau tidak jatuh ya di saat berburu. Ada dua temannya, ini satu. Ini sudah saya lem ya, pakai lem Cina tadi agar tidak jatuh. Kemudian di sini juga banyak sekali setelan teman ini. Setelannya ini atau nanti ya kita bahas ini. Ini mau dipakaikan kunci ya. Nanti di sini ada yang saya rubah karena ini tidak bisa kuat ya, tidak bisa kuat. Jadi ada yang saya rubah sini. Kemudian sistemnya itu tarik ya teman ya, seperti ini. Ya, dari sini. Itu ya. Dan metalnya ini sangat tebal ini. Metal semua ya, ini semuanya metal, bahannya tebal sekali. Oke,
pernya juga bisa di setelan ya. Ini ada setelan per di sini. Nah, ini dia. Kalau misalnya terlalu keras ya, teman-teman tarik, bisa pernya dipotong atau ini dilonggarkan sedikit sesuai yang kita inginkan ya. Kalau misalnya terlalu longgar bisa dikeraskan, ini masuk ke dalam lagi teman. Jadi ada setelannya. Ini termasuk banyak setelan ya. Itu lagi. Kemudian ini pengeratnya. Nah, ini juga sudah otomatis ya, langsung mudah buka ya, istilahnya mudah buka. Kemudian ini bautnya tidak rata ya, ini ada sedikit cekung di sini. Jadi jika masuk di rel ini, rel kan ada ini, ada celah-celahnya seperti ini ya relnya. Kalau misalnya dipasang, walaupun tidak terlalu kencang, dia tidak bakalan lepas maju mundur ya. Dia tidak bakalan maju mundur karena ada ini baut ini. Apalagi ya, berat ya. Nanti saya ambilkan dulu timbangan sama kunci ya. Ini saya mau buka dulu. Karena di sini ada yang saya ubah teman. Ini tanpa rel kita timbang. Ini berat ya teman ya. Itu 323 gram ya, hampir setengah kilo ya teman beratnya. Kalau misalnya sama rel itu 3,5 ya. Kalau sama rel sudah saya timbang 3,5, 350 gram. Ini lumayan berat, ini hampir sama dengan berat tabung ini komposit. Oke. Ini lebih berat dibanding punya saya dulu ini. Ini yang rakitan ya. Ini masih bagus sih, cuma kan saya mau yang viral aja lah. Jadi saya ganti lagi. Ini yang punya saya yang dulu. Ini sama rel saya timbang, ini ringan sekali. Ini 250 gram ya. Ini sangat ringan sekali nih. Dulu cuma karena mau pakai lagi yang ini, yang viral, jadi saya beli ganti. Dan beratnya segitu teman, ternyata beratnya bedanya 100 gram. Oke, sekarang kita bongkar dulu. Oke teman, ini sudah saya kendorkan ya. Ini baut kecilnya sudah saya kendorkan, jadi ini sudah mau lepas. Ini saya lepaskan dulu agar saya bisa perlihatkan ya apa yang saya ubah di sini tadinya. Karena dia tidak bisa kencang teman ya, dia selalu goyang begini tadi. Tadi selalu goyang-goyang begini, tidak terlalu kencang ya. Penyebabnya dari ini, kita buka. Ini teman, pengaruhnya dari sini saja teman, tidak bisa kencang sekali ya. Walaupun longgar sih bagus saja, cuma kan seharusnya ini ndak goyang ya. Ini ada bekas bor ya, lubang ya. Itu ada lubang, jadi saya luruskan dengan lubang ini. Saya bor, diluruskan dengan lubang ini ya, agar bautnya ini bisa masuk ke sini sedikit. Jadi ini ndak bisa goyang-goyang lagi begini. Karena waktu masih belum saya bor, itu walaupun ini sudah kencang maksimal, yang ini tetap bisa goyang-goyang begini teman. Tetap dia masih bisa goyang-goyang begini. Seharusnya kan dia tidak goyang-goyang ya. Seharusnya dia tidak goyang-goyang, harus kencang. Jadi kalau misalnya ada lubangnya itu, dia tidak bisa goyang-goyang lagi ya. Oke, kita pasang lagi. Dan yang seharusnya main itu ini, yang ini ya, yang harusnya main di sini. Yang harusnya main itu di sini. Yang ini.
yang besar ini ya yang harusnya main. Nah ini cuman tadinya itu yang besarnya main, yang kecilnya juga main, jadi tidak konsisten ya. Nah, kemudian ini sudah bisa di setel sebenarnya, goyang-goyang dipasang ini di sini. Cuma saya nggak mau pakai, saya cuma mau patenkan aja. Jadi saya langsung pasang ini. Saya langsung pasang ini aja. Kalau misalnya mau setel begitu teman, suatu saat mau dimiringkan senapannya misalnya, misalnya ada burung mau dimiringkan sedikit, ada setelannya di bawah sini temannya, bisa dikencangkan agar miring, agar mudah disetel ya gitu. Tapi karena saya nggak mau pakai, jadi saya tidak pakai itu. Cuma bisa ya saya pakai. Cuma saya tidak pakai dulu. Cuma itu aja teman ya yang saya ubah di sini. Itu sebenarnya harus, karena kalau tidak dia tidak bisa kencang teman. Seperti sekarang ini. Kalau misalnya itu main terus, dia tidak bisa kencang seperti ini. Nah ini sudah kencang. Gitu. Dan ini yang di depan ini juga tidak boleh terlalu keras ya, karena dia kan harus main juga seharusnya. Begitu. Harus main, kemudian ini dipasang, dikeraskan agar bautnya tidak keluar. Ini bautnya ini tidak keluar. Ini bisa main, ini bisa main ya. Tinggal dipasang penguncinya itu agar dia lebih ngunci lagi. Cuma saya nggak mau pakai ya, saya patenkan aja. Oke teman, oke mungkin sampai di sini videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.